أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الداهر. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه وليس بين آل أبي علوي في طريقهم تخالف، وإنما اختلف المشهود بحسب المشاهدة واختلاف الشهود. Sudah kita jelaskan beberapa minggu, ada satu jalan yang ditempuh, yang diamalkan, yaitu sekelompok orang yang disuruh untuk memandang kekurangan diri, memandang kesalahan-kesalahan diri, hingga mereka itu berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit, dan selalu mengamalkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada jalan yang disuruh sebagian orang untuk memusyahadahkan akan fadlullah wa rahmatuh. Nah, jadi satu jalan menyuruh agar kita memandang kekurangan diri kita. Nah, satu jalan memandang agar kita ini memandang syuhudul fadli wal minnah minallah. Nah, orang-orang yang disuruh memandang kekurangan diri, kesalahan diri, ini orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Jadi dia harus banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak memandang kekurangan dirinya, banyak-banyak sadar atas kesalahan dirinya. Adapun yang disuruh memandang fadlun minallah adalah orang yang sudah terbiasa mengerjakan kebaikan, terbiasa mengerjakan perbuatan taat, maka dia disuruh memandang anugerah Allah. Maka sudah kita bicarakan masalah memandang kekurangan. Nah, jadi kita sedikit demi sedikit berusaha untuk memaham bahwa saat kita beribadat, melakukan kebaikan-kebaikan, itu kita memandang anugerah Allah, memandang kebaikan Allah. Apa itu fadlun minallah? Dalam ilmu tauhid dikatakan bahwa iradat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan ketika kita belum ada, kita dan semua makhluk belum ada, itu sudah di dalam iradah Allah Ta'ala. Jadi kita ini sugih, kaya raya, itu karena memang Allah hendak. Kita jadi ulama itu memang iradat daripada Allah. Kita jadi hidup nyaman,
tenang, itu memang iradat daripada Allah, tidak karena apa-apa. Allah menentukan kita kaya bukan karena kita rajin berusaha, enggak, karena Inya hendak. Allah menentukan kita ahli ibadat bukan karena apa-apa, karena Ia memang hendak menentukan itu. Maka ini yang dinamakan fadlun minallah wa rahmatuh. Nah, lalu tugasnya kita, kalau kita berurusan dengan keduniaan, berdagang, berusaha, lalu jadi orang kaya, seyogianya jangan pernah merasa dan melibatkan karena kita rajin, karena kita bekerja keras mencari kekayaan itu, hingga ada sifat keakuan yang timbul. Laka bahasa Banjar, anda rajin pang berdagang, anda rajin pang berusaha, anda rajin pang menawarkan barang, lalu sugih. Nah, sifat keakuan itulah yang harus kita hilangkan dengan cara ingat fadlun minallah. Mendasar kehendak Tuhan kita sugih jadi. Dan kita tutup lembaran, kita kerja keras, kita orang pintar dalam berusaha. Itu sebuah cerita. Kadang-kadang kita yang awam ini sampai saking jahilnya, ada yang berpendapat kalau kada diusahakan bisa kada mau sugih ya, kalau kada kerja nggak mungkin kaya. Kalimat itu yang sebenarnya, kalau nggak kerja dosa, titik. Kalau nggak kerja dosa, karena kerja disuruh Allah. Soal kaya ataupun enggak, tidak ada terlibat dalam kerja. Kerja, orang kerja nggak berdosa karena dia junjung perintahnya Allah. Tabu apa? Faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Dapat perintah daripada Allah, cari anugerah Allah, cari kekayaan, silakan. Dia cari, berarti dia dapat pahala. Titik. Tidak ada kalimat kalau kamu kerja kamu kaya, kalau nggak kerja kamu miskin. Nggak bisa dilibatkan usaha ataupun ikhtiar dalam tauhid memberi bekas. Tidak bisa menjadikan apapun, yang menjadikan dan mentakhir semuanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang berobat, kadang-kadang kita yang jahil, kalau nggak berobat kamu mati. Kada berobat karena nyawa mampus pengolahnya. Jadi dilibatkan bahwa berobat itu sehat, tidak berobat mati, itu salah. Yang benar kalau kada berobat dosa, titik. Asal mampu, asal punya uang dokternya ada, nggak berobat dosa, titik. Jadi berobat nggak berobat itu urusan dosa pahala, bukan urusan sehat. Enggak. Banyaknya orang berobat ujungnya mati, banyaknya orang nggak berobat ujung-ujungnya sehat. Malah yang bacakan Yasin duluan mati ya. Yang dibacakan Yasin udah masih hidup. Yang baca Yasin pertama mati, baca Yasin yang kedua mati, Yasin ketiga mati. Ini orang layak.
Malakal maut ngambil yang baca Yasin, padahal dia nggak berobat, padahal yang baca Yasin sehat. Baca Yasinnya nyari, keras suaranya, nggak sakit-sakit, tapi malah itu yang duluan mati, yang sakit. Alhamdulillah masih bisa mendengarkan orang baca Yasin. Artinya kalau nggak berobat dosa, titik. Bukan berarti kalau nggak berobat pasti mati, enggak. Jangan dilibatkan itu, karena memberi bekas bukan urusan makhluk, memberi bekas bukan usaha ikhtiar, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita berdagang, berusaha, kenapa jadi dagang? Disuruh Tuhan. Kenapa jadi ngisi toko dengan barang-barang begini? Ya disuruh Tuhan. Hendak apa? Hendak menjunjung perintah Tuhan. Pun jikalau ingin hendak ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kaya? Enggak. Kenapa enggak mau kaya? Udah ya cukup. Ingin ridha Allah, asal Allah ridha. Kalau kaya alhamdulillah, kalau enggak kaya asal Tuhan ridha, selesai. Kaya miskin bukan masalahnya, tapi yang dicarinya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang semua sedih berdagang, kalau enggak laku-laku, dan dia enggak mau sedih dan tidak akan bersedih, tidak akan terpengaruh arus sedih. Kenapa? Karena dia enggak ada punya masalah dengan kaya dan miskin. Bagi dia, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Bahkan dia ngomong, seandainya Tuhan nggak nyuruh saya kerja, saya nggak kerja. Karena kaya miskin itu urusan Allah. Kalau Allah mengayakan jadi, kalau Allah memiskinkan jadi. Berusaha disuruh Tuhan. Seandainya Tuhan nggak nyuruh, saya nggak usaha. Dan saya berusaha lalu kaya. Kaya ini yang harus kita pandang. Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Lepas semua pandangan, lepas semua pembicaraan, kecuali ingat Allah telah menentukan dengan kasih sayangnya kepada aku bahwa aku ditakdirkan hidup kaya. Titik. Jangan pernah melibatkan kerajinan kita, kerja keras kita, ini itu yang bikin nanti ujub, sombong dan lain-lain sebagainya. Ini yang dimaksud tertulis hada min fadli Rabbi. Begitu juga anak sembahyang. Alhamdulillah Tuhan menentukan malam ini kita kumpul di satu majelis, ya udah. Rutin kita hadir, alhamdulillah. Karena ulun bukan guru, sampian bukan murid, statusnya kita sama-sama murid, kitab adalah guru. Karena yang bilang qaulul musannifu, bukan ulun yang qultu. Kita kada wani ngaku diri jadi guru. Jangankan jadi guru, jadi murid saja belum bujur, jadi murid saja belum sempurna, apalagi jadi seorang guru. Sama-sama kita kitab gurunya kita. Oleh karena itu Banjarmasin, hendaklah kita coba-coba menanamkan bahwa guru itu adalah kitab, kitab itu adalah guru. Hingga kitab-kitab yang mu'tabar, yang mu'tamad diangkat ke permukaan. Jangan sampai kitab-kitab yang mu'tabar, yang mu'tamad itu diinjak-injak. Banyak kitab-kitab mu'tabar dan mu'tamad. Nah, kalau sudah kitab-kitab yang diperpegangi ini nggak dibaca-baca lagi, akhirnya kemasukan satu kelompok yang melepas kitab, nggak lagi memakai kitab.
hadis-hadis sahih kutubus sittah itu nggak dipakai lagi. Nah ini bahayanya orang nggak pakai kitab. Sedangkan hadis Bukhari, Muslim itu sahih. Ada sekarang yang nggak pakai. Bukhari nggak dia pakai, Muslim nggak dia pakai. Padahal itu hadis sahih. Nah dari situ kita menemukan al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Kita berani mengatakan hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu itu sahih karena beliau anwa'an fiqh semua. Nah begitu juga kitab, kita ngambil kitab ini dari guru tadi dari guru tadi dari guru tadi dari guru sampai kepada pengarang. Pengarang tadi kenapa jadi mengarang? Karena beliau punya guru. Setidak-tidaknya izin am dari guru beliau, apalagi izin khas dari Rasulullah. Nah, apabila kitab yang sudah nyata mu'tabar sampai ilmunya kepada Rasulullah itu diinjak-injak, itu kada diheran-herani, kada diperhatikan, kada diperdulikan, akhirnya ulama diinjak-injak, ulama dihina-hina. Nabi bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahi qurama. Kita hormati para pengarang-pengarang kitab yang bahari yang dulu-dulu itu, yang hebat-hebat. Salim apa dalam kita sampai kada memakai kitab-kitab orang dulu. Salim apa kita? Bahasa Arab aja kada tamat. Tasrif nahu, balagah mantik nggak pernah belajar. Langsung buka terjemah Quran, baca ke terjemah, debatkan, ambil kesimpulan, luput, salah. Apa yang diambil ilmunya, mana bikin kesimpulan Al-Quran? Kita udah ngikut orang yang benar-benar alim, nyata kebenarannya, nyata kealimannya. Kita punya seorang ulama di Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau mengarang kitab yang namanya Sabilal Muhtadin, sampai masjid ini pun bernama Sabilal Muhtadin, mengambil dari nama kitab beliau itu. Artinya cukup orang Kalimantan kalau mau bersatu ibadat, pegang Sabilal Muhtadin, selesai. Jangan pernah lagi peduli dengan yang lain. Manakala timbul kitab-kitab lain, ini nang mulai daur nih, kada sembahyang lagi ya, bilanya masih sembahyang menggonoli luang burit. Nah, pakai kitabnya yang mu'tamad dan mu'tabar, ataupun keluarkan ilmu fatwa yang berdasarkan kitab. Mudah-mudahan jadi generasi-generasi muda, kalau nanti diajari ilmu itu dari kitab mana, itu aja. Jangan sampai kita dapat ilmu itu kitabnya kitab apa, ini kitab kedede judul, pengarangnya nggak ada, judulnya nggak ada, ngajinya sama siapa, mentasheh bacaannya, pahamannya sama siapa. Karena cetakan kadang-kadang salah. Harusnya habbatun sauda syifa min kulli da, karena dimakan gagat hayatun sauda syifa min kulli da. Karena nggak berguru dengan seorang guru yang asalnya kitab itu benar, habbatun sauda, jintan nirang, syifa min kulli da, obat segala penyakit, apalagi campur madu atau sendok misalnya. Tapi karena gagat memakan kitab itu, satu titik jadi dua,
hayyatun sauda syifa min kulli da, tabung hirang obat segala penyakit. Malah mati bukannya hidup, karena nggak berguru. Yang mentasheh, yang oh ini barisnya salah, oh ini cetakannya salah, guru. Ini kekurangan kita. Ini yang harus kita kembangkan lagi di bumi Kalimantan Selatan. Kalimantan adalah kalimatain, dua kalimat syahadat yang harusnya mesra di batang tubuh semua orang Kalimantan, yang harus bersatu padu, jangan bersatu atap aja, lawan padu-padunya bersatu. Ilmunya apa? Ilmu yang sudah dikarang oleh ulama. Lalu pesantren-pesantren sama. Kalau baca tafsir Jalalain itu muktabar sudah. Setidak-tidaknya ada Marah Labid, ada Ibni Abbas, ya paling tidak Jalalain. Fikihnya dari mulai kecil, matannya target ke target sampai kepada Syarah Bajuri, I'anatul Talibin, atau lebih tinggi lagi Fathul Wahab dan segala macam, ada kitabnya. Tauhidnya dari Kifayatul Awam, Hudhudi, Dasuki, Abdissalam, Kharidah Bahiyah, Sanusiyah dan lain sebagainya, ada kitabnya. Nah, tauhid nggak berkitab gimana memaham? Lalu Melayunya dikarang oleh Syekh Usman, Jakarta, Betawi. Nah, sifat 20 cukupan buat orang yang ingin tahu di tauhid. Kada bisa baca kitab kuning gundul nih, apa gundul banget, kada bisa baca nang berambut deh. Melayu, nah itu barang yang jadi pegangan, nah ini kitabnya. Artinya belajar dari guru sampai kepada beliau Habib Usman, muftinya Betawi. Beliau mengarang sebuah kitab cara berfatwa. Kitab apa yang harus diambil, mana tuhfah, mana nihayah, mana majmu', mana kitab-kitab yang harus dipegang. Kalau tuhfah nihayah berbeda pendapat, mana yang didahulukan, ada karangan beliau. Ini orang mufti. Kegampangan jadi mufti, tukang fatwa, bila orang bertakun sijin menjawab, jawaban harus ada prosedur, nggak mudah. Nah, jadi kita ini banyak lagi ilmu nih bungol, nggak tahu. Nah, jadi sumber kitab. Nah, mudah-mudahan Kalimantan Selatan kembali ke kitab, baik akhwat, baik habaib, baik muda, baik tua, kembali ke kitab. Insya Allah nggak ada yang sesat, insya Allah selamat. Coba contoh almarhum yang disekumpul membacakan kitab Masaihud Diniyah karangan B. Abdullah bin Alawi Al-Haq. Cukup pegangan kita semua, mau masyarakat ahwal, habaib, tua, muda, semua pegang. Misalnya cara bertakwa gimana, cara sabar gimana, cara keyakinan akidah gimana. Insya Allah kalau ada pegangan nggak sesat. Tapi ya itu tadi Bang, kita nih mengaku alim, ilmu, aduh ngalih betakon lawan paman Google aja itu aja ilmu. Paman Google tuh sampai wihini siapa orangnya, ya kedada sanad, kedada ijazah, malah menyalahkan nang bahari-bahari. Nah, akhirnya lalu coba kalau misalnya bapak penderan masalah ilmu, tapi nang alim bependernya, jangan nang bebaya alim atau bungol. Nang bungol itu wal jam
tahu debat aja titik temunya nggak ada. Kenapa? Nggak punya ilmu. Paling punya hadis satu, innamal a'mal binniyat. Ini yang ikut debat. Islam nggak ngajarkan juga debat. Mari sama-sama kita kembali aja. Apapun yang menyerang kita selain daripada yang benar, selama kita memegang kitab-kitab yang sahih, yang muktabar, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah kitab-kitab ini diinjak-injak, akhirnya kita bercerai-berai. Kitab kecil-kecil aja, Masailud Diniyah, misalnya nih ilmu nibras, sederhana pegangan kita. Oh begini, oh ini tarekat, ini jalan yang sudah diridai Allah, diridai Rasulullah, udah pegang. Itu pun kadang-kadang kitab-kitab yang benar dan mu'tabar itu ada yang menyalahgunakan. Cetakannya ditambahinya, dikuranginya, hurufnya diubahnya dengan segala macam cara. Orang-orang yang benci Islam itu ingin menghancur agama Islam, ingin memporak-porandakan agama Islam. Saatnya sekarang Islam bersatu, titik, itu aja. Saatnya sekarang Islam itu satu. Satu apa? Setidak-tidaknya satu akidah. Jangan hakun diporak-porandakan. Sistemnya ada. Islam punya sistem. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kitab, ulama, kembali dong ke ulama. Jangan bukan ulama yang kita kembali. Ayo semua kembali kepada ulama yang mana? Ulama yang benar. Yang benar yang mana? Itu banyak karangan-karangan mereka. Kenapa guru tuh malam ini menyebut mereka? Nggak marah, nggak. Santai aja. Pandangan ikam bener ya. Ikam ini tuh sensitif. Kadang kalau dinyaringi, modal menyangit. Kodoh. Paham bahasa Banjar deh. Itu enggak paham ya. Baru datang nih David dari Jawi. Jadi beliau kurang mengerti bahasa Banjar. Jadi pengulang tadi sedikit-sedikit bahasa Indonesia, sedikit-sedikit bahasa Banjar. 6 bahasa Indonesia ini pun kita bisa juga. Jadi berkekamatan naik ke kanan. Tapi ada bapak kena menerangkan sedikit-sedikit. Nah ini kembali ke kitab. Kitab apa? Ulama. Fikih Bajuri, I'anah, Tuhfah, Nihayah. Ayo pegang. Siapa lagi sih? Ini yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmatun. Nang mana itu? Kita pegang mau Ibnu Hajar, mau Syekh Ramli, silakan. Mau ikut Ibnu Hajar, sahih. Mau ikut Syekh Ramli, sahih. Ini ikhtilafu ummati rahmatun. Kita pegang aja perselisihan ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Syekh Ramli. Ini yang ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi ya itu tadi ada kitab memang mau, apalagi pulang bacaan tengah malam jam 2 kitabnya nukilan masalah makrifat. Waduh, akhirnya jam 3 kayak terbuka hijab. Inilah ya rahasia murid yang udah ngapakan semua. Ini rahasia. Jadi kata muridnya, apa guru? Tapi kamu jangan bilang sama-sama siapa-siapa. Kenapa? Allah Ta'ala, ya saya. Ini rahasia apa? Dikira rahasia banget, sekalinya rahasia luput. Salah, luput tuh salah deh. Luput harus kita terjemah nih. Nah, pikir ada kitab. Orang Hadramaut ngarang kitab Bafadhal itu paling masalah ibadah cukup Safinatun Najah. Udah sederhana banget. Yang penting wudhunya, salatnya, udah. Jadi nggak ada ikhtilaf, semua ibadah. Takbirnya begini, rukuknya begini, iktidalnya begini. Sembahyang semua sembahyang. Udah selesai.
Kalau ada yang mengatakan sembahyang nggak wajib, jangan diturut walau bolongnya kayak parabola. Mari kita bersatu dong, jangan dipecah belah. Allahu Akbar. Rasulullah itu ngajar pakai kitab. Rasulullah itu ngomong la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kitab beliau apa? Al-Quran. Beliau nggak berani keluar daripada kitab. Nah sekarang kita umat mutabaah sama Rasul, kitab siapa? Kitab kita ulama. Allahu Akbar. Nah jadi manakala kita hendak beribadat, sembahyang misalnya, udah ingat alhamdulillah, jangan sampai sombong. Undani jadi ahli ibadat, undani anu turunan ahli ibadat, kai unda wali, abah unda wali, jadi undani juga wali, padahal seorang wala. Allahu Akbar. Baca Fatihahnya benar, baca surahnya benar, sombong dia nggak ingat fadlun minallah, dia nggak ingat rahmatun minallah. Iya, kadang-kadang kalau orang sombong itu Allah bikin pelajaran, dia hafal tuh ayat surah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana. Nggak ketemu sama lakum dinukum. Iya, tanpa fadlun minallah, ayo kepintaran sekarang keluarkan. Ketemu nggak sama lakum? Mana pintarnya? Mana mahirnya menghafal? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun wa abqa. Sasat. Bingungnya kenapa wadduha ujungnya Ibrahim lawan Musa, orang kaya, akhirnya tegurnya Tuhan suhufi Ibrahim wa Musa. Bingungnya mana hadisnya, maka wadduha. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allah. Bingungnya maka handetnya rajin lebih panjang. Ingat anugerah Allah, ingat fadlun minallah. Kita nggak punya apa-apa. Ini yang dimaksud orang yang sudah banyak ibadah, orang yang sudah baik-baik. Ingat fadlun minallah. Tanpa Allah segalanya nggak bisa jadi apa-apa. Belum bikin contoh sudah sering. Itu apa ya? Apa? Nih, kalau di Banjar mau unjun apa mancing ya, mancing. Itu apa? Kalau di Jawa tantaran itu apa? Tali, kayunya. Tantaran, kalau orang Banjar bilang tantaran. Ini. Nah, kalau orang mancing itu kan tantarannya sampuk buku. Nelonnya mampu 5 kilo, kawat pancing
Kalau pancingnya itu sudah berian pemberian guru, udah semua. Pokoknya kalau insya Allah dapat. Tetap nunggu Tuhan. Kalau Allah kasih rezeki dapat, kalau enggak. Udah mancingnya di tempat ikan yang begitu banyak, pasti dapat. Belum tentu. Tunggu Allah. Kalau Allah memberi dapat, kalau Allah enggak memberi enggak dapat. Artinya ini kayu nggak bisa dipegang, itu nelon nggak bisa dipegang, itu kawat nggak bisa dipegang, nggak bisa diiktimat. Itu ikan udah banyak dalam satu tempat, nggak bisa diiktimat. Artinya ini pasti dapat, belum tentu. Kalau Allah nggak beri nggak mungkin dapat. Ini yang dimaksud i'timad ala fadlillah, i'timad ala rahmatillah. Tunggu Allah. Jadi Lampung tenggelam. Halus. Padahal nang timbul ini besar-besar nih ikannya, tapi ya Allah, bono pelampung pada iwak. Allah yang kasih. Nunggu Allah. Nunggu Allah. Kita kadang-kadang lupa nunggu Allah. Tangan kita udah mahir nulis, kertas ada di hadapan, pulpen di tangan, udah lupa. Ini nunggu Allah biar kita bisa pada zahirnya mahir, pada zahirnya. Kalau Allah nggak menolong, nggak mungkin bisa nulis. Kita lupa itu. Oleh karena itu, pembantu dan yang menolong kita untuk ingat fadlullah, amalkan sebelum mengerjakan kebaikan. Bismillah. Ini jadi mau makan bismillah, nggak bisa kalau Allah nggak nolong, nggak bisa nih tangan bergerak ke mulut. Bismillah. Mau masuk jamban WC sebelum jangan di dalam jamban baru bismillah, apalagi bismillah. Udah di luar jamban dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kasihan orang bodoh, dua laki bini suami istri jalan-jalan, hampir di pinggir jalan mau kencing, suaminya duluan masuk, dia baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kata sang istri, salah Pak, itu doa selamat. Yang benar kata suaminya doanya apa? Allahumma hdini fiman hadait wa ahdini fiman hadait. Ini orang bungo berdua nang sekong bungo sekong tambok. Jadi jenang laki, oh itu salah, itu doa selamat. Allahumma hdini fiman hadait, selamat. Menang bujurnya apa? Mengbujurnya ya nampun tadi jenang laki, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Berarti waktunya bola anak, apakah doanya nang si laki itu? Apa tuh doa masuk jamban? Kira Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Hanyar betul tuh. Ngalihlah kalau memori cardnya udah bungo, udah tambuk. Karena apa? Makanan haram, pergaulannya kada orang pintar, lalu mulai belawasan. Sama tiap bungo 3 tahun terpisah. Bungo lon tambuk nih terpisah 3 tahun betul berdapat. Assalamualaikum, salam. Oh, situlah lawasana kita kan dapat ya. Kayak tadi keadaan, alhamdulillah baik ya. Tes bang ya nang kawan naik. Bungo lon tambuk. Dari nang kawan, nang si bungo nih petakon lawan si tambuk. Berapa gerang 9 kali 9 nih. Alhamdulillah ya. 27. Jadi jar nang betakon nyatai bujur lawas bang berpikir berarti masih bungelon tambuk berduduk. Saya bujur jar lawas bang berpikir ngalih jualan sudah bungol tambuk pulang
Munya intalu tuh buruk aja kau jadi makan itambuk. Itu menjadi istilah tambuk tuh. Nah, caranya memintarakan anak makanan aja halal-halal, pintar tuh anak. Kalau makanan haram mudah asap jawarihu syam ada. Makanan aja halal, biar aja dulu makanan tuh halal. Halal yang penting biar banyak, daripada haram dikit. Biar aja yang penting halal. 3 suap makan halal makan, kue halal makan, buah halal makan, nasi haram no, minuman haram no, apalagi obat haram la. Hati-hati tuan guru, kenali dong obat doh. Kasihan pian kalau pina kada tahu obat doh karena dijulungi orang. Pian sakit kepala guru ya. Dok sakit kepala guru, tolong diminum insyaallah mujarab guru, sembuh semua penyakit sakit kepala sembuh. Guru bongol tertak obat koplo kada tahu. Hebat, alhamdulillah kena nyaman pang kepala presiden. Ya, maghrib ari jadi imam sidin. Nah, terus penyong itu kita minum obat. Jadi jer murid nih lah guru kena halnya. Oh, kena halnya apa dong? Guru kena hal lah bah. Dok. Muridnya juga dipikirkan di hati keburuan ke sakit kepala obat gigi. Koplo nang dijulongnya. Siang keburuan itu diobat. Dikira guru tadi obat sakit kepala, minum belum baju panas asa di surga di sini kan. Allah. Nah jadi kita ayo sama-sama yang sudah punya ilmu tinggi, ingat fadlun minallah. Yang punya harta banyak, fadlun minallah. Yang punya kekayaan banyak, fadlun minallah. Ingat, sekarang kalau fadlun minallah, semua fadlun minallah, salat fadlullah, artinya ini kebaikan Allah. Akhirnya kalau ini kebaikan Allah, bukan kebaikan saya. Kalau ini kebaikan Allah, saya nggak punya kebaikan. Kalau saya nggak punya kebaikan, saya nggak ngomong-ngomong tentang kebaikan. Saya nggak akan cerita tentang kebaikan saya. Saya harus menceritakan kebaikannya Allah. Lalu kalau terpikir ingin menceritakan kebaikan Allah, terucaplah puji-pujian. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Enggak akan ada di dalam hati ini perasaan aku orang yang baik, aku harus dipuji, aku harus dihormati. Kita enggak punya kebaikan. Ini kebaikan siapa? Kebaikan Allah, berarti bukan kebaikan kita. Kalau bukan kebaikan kita, kita nggak punya kebaikan. Kalau ini bukan kebaikan kita, berarti kita nggak ada cerita. Kalau nggak ada cerita, jangan ngomong-ngomong sama orang. Ini pagi-pagi udah berangkat ke warung, mata nih warna merah. Kamu tahu mata saya merah? Nggak tahu katanya temannya. Saya malam tadi jaga tuh air, PDAM mati. Saya tungguin sambil saya tahajud. Kata temannya, saya nggak tanya. Dia ceritakan tahajud dia di warung, dia ceritakan tahajud dia di tempat-tempat. Ngomong tahajud, ngomong kebaikan. Apalagi itu masjid megah besar. Oh, bagus dulu ceritanya. Warnanya begini-begini, wah lampu begini. Kamu tahu siapa yang mau? Ya saya. Lupa dia sama fadlullah, lupa sama rahmatullah. Seyogianya kita membantu orang. Jangankan ngomong, orang di samping kita jangan tahu. Jangan sampai tahu. Kenapa? Didasari oleh sebuah keyakinan dan sebuah pedoman
bahwasanya kita nggak punya kebaikan. Jadi jangan ngomong-ngomong cerita terus ada kisah-kisah aku nih tamat pang sudah Al-Quran khotam dan hafal jadi asal tahu aja jadi berpikiran nak kawin pulang siapa juga binian nang pina mau lon aku nih kada tapi alim juga pang cuma itu pang hafal aja pang Al-Quran ya. Jadi jangan kawan sombong bongol orang kedosa diam ujur Al-Quran alhamdulillah benar kasih itu tahfiz hafal Al-Quran alhamdulillah ini kan tak ujur kasih itu hafal Al-Quran nyari gak tahu ya yang berarti kalau mau menyambati meratulahan di Quran berjalan tahu ada jauh Quran berjalan sombong banget. Nah jelas, nah jadi mudah-mudahan kita jangan lupakan kekurangan kita, tapi kita juga dengan memandang kekurangan kita berarti kelebihan yang dimiliki ini adalah fadlun wa rahmatun minallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hijab hati kita hingga kita bisa melihat bahwasanya yang benar-benar ada hanya fadlullah, yang benar-benar ada hanya anugerah Allah. Kalau ini anugerah berarti Allahnya dekat. Kalau ini fadlullah berarti ini fadl, Allahnya berarti dekat. Kalau ini rahmat berarti Allahnya dekat. Di mana? Di atas tidak, di bawah tidak, di kanan tidak, di kiri tidak, di muka tidak, di belakang tidak, di dalam tidak, di luar tidak. Di mana? Ada. Allah selalu ada. Mudah-mudahan dengan berkat memandang ini anugerah Allah, ini karunia Allah, kita dibuka akan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita apabila suka masih memandang diri, suka masih menceritakan diri, pandanglah kekurangan kita, pandanglah kesalahan-kesalahan kita, agar kita kada koyo, kada sombong, kada takabur. Tapi kalau memandang kelebihan, pandanglah anugerah dan fadlullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Jumat yang akan datang sambungannya. Wallahu a'lam bissawab.